Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Semangat? Ada yang puasa? Enggak. Walaupun siang-siang tetap semangat nggih. Saake koncone sampean sing ning omah kae tetep pengen belajar ya. Bareng-bareng belajar walaupun saiki mediane sing ning omah lewat online sampean apa? Tatap muka. Lanjut ke apa? Golongan-golongan yang atau aliran-aliran yang muncul dalam Islam. Kemarin bahas apa? Yang pertama Khawarij. Lanjut kita untuk selanjutnya adalah kaum Murji'ah. Apa beda kaum Khawarij dengan Murji'ah? Kalau kaum Khawarij mereka mengatakan bahwasanya siapa sahabat kemarin yang dikafirkan oleh mereka? Siapapun yang tidak mengamalkan hukum Allah maka mereka kafir. Itu faham Khawarij. Beda dengan Murji'ah, mereka masih memberikan kesempatan tenggang kepada orang yang melakukan dosa besar. Enggak menjalankan hukum Allah kan dosa. Kalau orang Khawarij itu vonisnya langsung kafir. Beda kalau Murji'ah. Murji'ah berbeda dengan kaum Khawarij. Kaum Murji'ah lebih bersifat moderat. Mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih dikatakan mukmin karena ada harapan. Ada harapannya ketika nanti dia mau bertaubat, berbuat dosa tetap masih dikatakan mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukan terserah Allah. Nek Allah ngersake diampuni ya untuk pengampunan masuk surga. Kalau tidak mengampuni ya terserah Allah. Pengertian Murji'ah berasal dari kata irja yang mempunyai dua pengertian. Yang pertama mempunyai arti apa? Penangguhan. Penangguhan berarti enggak dihukum sekarang ini, ditangguhkan, ditunda. Tangguhno ditunda. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 111. Qalu arjih wa akhahu al-ayah. Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudara-saudaranya. Ini surat apa? A'raf ayat 111. Yang kedua, arti yang kedua adalah memberi harapan, sebagaimana pendapat mereka yang tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, dengan harapan mereka masih mau bertaubat kepada Allah. Taubat itu apa? Kembali sing awale ngado nglakoni dosa akhirnya taubat, kembali kepada Allah. Menurut Murji'ah, perbuatan yang dilakukan manusia tidak bisa menentukan posisi di dunia, apakah termasuk penghuni surga ataupun penghuni neraka. Dalam arti manusia tidak berhak mengklaim kafir kepada mengklaim kafir kepada orang lain ataupun mukmin, karena hanya Allah yang maha mengetahui dan maha mengembalikan urusan ini kepada Allah. Mereka mengembalikan semua urusan kafir, muslim, itu mereka pengembaliannya hanya kepada Allah yang berhak memberikan vonis, yang berhak memberikan itu muslim atau kafir itu Allah. Itu menurut pendapat kaum Murji'ah. Setelah kaum Murji'ah lanjut ke kaum Mu'tazilah. Kapan kaum Mu'tazilah ini ada? Kaum Mu'tazilah ini ada mulai zaman tabi'in. Tabi'in berarti kurun berapa
Berapa kurun setelah Rasulullah? Pada waktu Rasulullah masih hidup, berarti zamannya sahabat. Sahabat sudah habis kurunnya, menjadi zaman tabi'in. Berarti setelah kurunnya para sahabat, zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in, tepatnya pada masa siapa? Imam Hasan al-Basri, muncullah orang yang bernama siapa? Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid yang membawa khilaf dalam masalah takdir. Di antara pendapat mereka adalah bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Juga menyatakan orang yang fasik melakukan dosa besar, mereka dinyatakan bukan sebagai mukmin, bukan pula sebagai orang kafir. Wong nek nglakoni dosa menurut orang Mu'tazilah iku ora mukmin ya ora kafir. Lah piye? Mereka berada di antara di antara mukmin dan kafir, di tengah-tengah menurut pandangan orang Mu'tazilah. Istilahnya apa? Al-manzilah bainal manzilataini, tempat di antara dua tempat. Yang tengah-tengah wong nglakoni dosa gede, wong nglakoni dosa, wong fasik menurut orang Mu'tazilah itu dia tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Terus di antara posisi yaitu tidak kafir dan tidak pula mukmin. Mereka berdua akhirnya Wasil bin Atha karo Amr bin Ubaid diusir oleh Imam Hasan Basri dari majelisnya. Diusir dari majelisnya yaitu Masjid Raya Basrah, lalu membentuk kelompok Mu'tazilah Ahlul Adl wa tauhid. Ahlul Adl wa tauhid, mereka menamakan kelompoknya sebagai Ahlul Adl wa tauhid. Karena kenapa ya? Karena berbuat adil. Alasannya mereka karena berbuat adil kepada sesama. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam pembahasan mereka banyak menggunakan akal sehingga mereka mendapat julukan kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah tidak menerima pendapat kaum Khawarij dan Murji'ah. Mereka menentang pendapat kaum Khawarij dan Murji'ah. Bagi kaum Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar tidak dikatakan kafir dan tidak pula mukmin. Orang-orang yang berbuat dosa besar menurut mereka mengambil posisi di antara dua posisi, mukmin dan kafir. Tengah-tengahnya apa? Lah iku menurut kaum Mu'tazilah manzilah bainal manzilataini, posisi di antara dua posisi. Kaum Mu'tazilah sudah lanjut paham Qadariyah. Apakah Qadariyah? Qadar artinya apa? Ketetapan. Takdir. Faham Qadariyah adalah faham meyakini bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat sakkarepe, gak ono sakkarepe dhewe. Menurut faham Qadariyah ini, apapun yang dilakukan oleh manusia tidak ada turut campur dengan kehendak Allah. Manusa wis dilahirno ning bumi, wis pengen apa wae wis sakkarepe dhewe, qadar. Kon sakkarepe dhewe, manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak tanpa harus ditentukan Allah. Menurut Al-Ghailani yang merupakan salah satu tokoh pendiri faham Qadariyah, berpendapat bahwa manusia berkuasa atas perbuatannya. Manusia sendirilah yang
melakukan perbuatannya, perbuatan baik atas kehendak dan kuasa sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Lah Kanjeng Nabi dawuh piye? Nek apik berarti iku sangka Gusti Allah, nek elek sangka awakmu dhewe. Enggak boleh menentukan keburukan kepada Allah, menisbatkan keburukan kepada Allah. Cukup. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.